Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Arya dengan NIM 223304020219 dari kelas MSDM Pagi A. Di sini saya akan membahas topik-topik dari ekonomi digital yang sudah saya pelajari. Saya akan coba membahas satu persatu materi yang sudah saya pelajari dengan memberikan contoh. Dalam pandangan ekonomi digital, kompetisi dari sebuah universitas dapat diartikan sebagai persaingan yang terjadi antara universitas-universitas dalam kualitas pendidikan. Fasilitas dan layanan yang ditawarkan persaingan ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang memungkinkan universitas dari beberapa negara. Untuk bersaing secara global, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kompetisi dari sebuah universitas. Dalam pandangan ekonomi digital, kualitas pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam persaingan. Antar universitas yang menawarkan kualitas pendidikan yang tinggi akan menarik minat mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kualitas pendidikan dapat diukur dari berbagai aspek seperti kualitas dosen, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Fasilitas yang memadai juga merupakan faktor penting dalam persaingan antar universitas. Universitas yang memiliki fasilitas yang memadai akan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik lagi bagi mahasiswanya. Fasilitas yang dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa antara lain fasilitas laboratorium, perpustakaan, asrama, dan sarana olahraga. Yang berikutnya adalah layanan. Layanan yang baik juga merupakan faktor penting dalam persaingan antar universitas. Universitas yang memberikan layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan bagi mahasiswanya. Layanan yang dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa antara lain akademik, layanan kemahasiswaan, dan layanan administrasi. Dalam era ekonomi digital, universitas dapat memperlakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompensasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain meningkatkan kualitas pendidikan. Universitas perlu melakukan investasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi kualitas dosen, kurikulum, maupun fasilitas pembelajaran dari universitas itu. Universitas juga perlu mengembangkan program-program pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri. Untuk meningkatkan fasilitas, universitas perlu terus mengembangkan fasilitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Topik kedua adalah inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa produk, layanan, proses, atau model bisnis. Inovasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Eksperimen cepat adalah metode yang digunakan untuk menguji ide atau konsep baru dengan cepat dan hemat biaya. Metode ini dilakukan dengan cara membuat prototipe atau versi awal dari ide atau konsep tersebut dan kemudian mengujinya dengan penggunaan atau pasar. Inovasi dengan eksperimen cepat merupakan pendekatan yang cocok untuk universitas dalam pandangan ekonomi digital. Hal ini karena ekonomi digital ditandai oleh perubahan yang cepat dan tidak pasti. Dengan menggunakan pendekatan ini, universitas dapat lebih cepat mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berikut adalah beberapa contoh penerapan inovasi yang dengan eksperimen cepat di universitas. Sebuah universitas mengembangkan aplikasi mobile untuk membantu mahasiswa belajar. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan metode eksperimen cepat, yaitu membuat prototipe dan mengujinya dengan mahasiswa. Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dalam membantu mahasiswa belajar. Yang kedua adalah sebuah universitas mengembangkan metode baru untuk mengajar mata kuliah matematika. Metode ini dikembangkan dengan menggunakan metode eksperimen cepat, yaitu dengan membuat prototipe dan mengujinya dengan mahasiswa. Hasil uji menunjukkan bahwa metode ini lebih efektif dalam membantu mahasiswa memahami pelajaran. Sebuah universitas mengembangkan produk baru yaitu alat bantu untuk petani. Alat ini dikembangkan dengan menggunakan metode eksperimen cepat, yaitu dengan membuat prototipe dan mengujinya dengan petani. Hasilnya menunjukkan bahwa alat ini meningkatkan produktivitas pertanian. Inovasi dengan eksperimen cepat memiliki beberapa manfaat bagi universitas. Antara lain, satu, meningkatkan kecepatan pengembangan inovasi dengan menggunakan metode eksperimen cepat.
Universitas dapat mengembangkan inovasi dengan lebih cepat. Hal ini karena metode ini memungkinkan universitas untuk menguji ide atau konsep baru dengan cepat dan hemat biaya. Meningkatkan efektivitas inovasi. Metode eksperimen cepat dapat membantu universitas untuk mengembangkan inovasi yang lebih efektif. Hal ini karena metode ini memungkinkan universitas untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pasar sehingga universitas dapat memperbaiki inovasi yang. Smart ekonomi adalah ekonomi yang menggunakan teknik digital untuk meningkatkan efisiensinya, produktivitas, dan daya saing. Dalam konteks universitas, smart ekonomi berarti penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam pandangan ekonomi digital, smart ekonomi dari sebuah universitas dapat diartikan sebagai universitas yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap sumber daya belajar, yang membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan memberikan umpan balik yang lebih akurat cepat kepada mahasiswa. Meningkatkan produktivitas penelitian. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas penelitian dengan memudahkan kolaborasi antara peneliti, mempercepat akses terhadap data dan informasi, dan meningkatkan efisiensi proses penelitian. Lalu meningkatkan dampak pengabdian masyarakat. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan dampak pengabdian masyarakat dengan mempermudah komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan efektivitas program pengabdian masyarakat, dan memperluas jangkauan program pengabdian masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan smart ekonomi di universitas. Yang pertama, pembelajaran online. Pembelajaran online adalah salah satu penerapan smart ekonomi yang paling umum di universitas. Pembelajaran online memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Lanjutnya, e-learning. E-learning adalah sebuah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan materi pembelajaran dan penilaian kepada mahasiswa. E-learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran yang umpan baliknya lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, laboratorium virtual. Laboratorium virtual adalah laboratorium yang menggunakan simulasi digital untuk menggantikan laboratorium fisik. Laboratorium virtual dapat meningkatkan efisiensi penelitian dengan mengurangi biaya waktu dan dibutuhkan untuk melakukan eksperimen. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen digunakan untuk mengelola data dan informasi universitas. Sistem informasi manajemen dapat meningkatkan produktivitas dengan memudahkan kolaborasi antara staf dan mempermudah akses terhadap data dan informasi. Smart ekonomi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari universitas tersebut. Oleh karena itu, universitas perlu terus berinovasi dalam penerapan teknologi digital ini. Yang keempat adalah startup. Dari sebuah universitas dalam pandangan ekonomi digital adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mahasiswa atau alumni universitas tersebut. Startup ini memanfaatkan teknologi digital sebagai basis bisnisnya. Startup dari sebuah universitas memiliki potensi untuk menjadikan penggerak ekonomi digital di Indonesia. Hal ini karena startup memiliki beberapa keunggulan, antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Universitas merupakan tempat berkumpulnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilan. Sumber daya manusia ini dapat menjadi modal penting bagi startup untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu, akses terhadap teknologi dan informasi. Universitas memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan informasi. Hal ini dapat membantu startup untuk mengembangkan bisnisnya secara inovatif. Lalu, komunitas yang mendukung. Universitas memiliki komunitas yang mendukung pengembangan startup. Komunitas ini dapat memberikan dukungan moral, finansial, dan teknis bagi startup. Startup dari sebuah universitas yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia melalui berbagai cara. Antara lain, menciptakan lapangan kerja. Startup dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, meningkatkan inovasi. Startup dapat mendorong inovasi di bidang teknologi dan informasi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia yang meningkat. Lalu, dari bidang ekspor produk. Hal ini dapat meningkatkan devisa negara. Untuk mewujudkan potensi tersebut, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada startup dari sebuah universitas. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan yang kondusif bagi pengembangan startup, pendanaan, dan pelatihan
yang bagus. Berikut adalah beberapa contoh startup dari sebuah universitas Indonesia. Yang pertama adalah Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonis Alva Edison. Yang kedua adalah Bukalapak yang didirikan oleh Ahmad Zaki. Yang ketiga Gojek, startup dari layanan transportasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Yang ketiga adalah Traveloka, startup layanan yang didirikan oleh Albert Zhang dan Ferry Unardi. Startup tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Adalah e-bisnis. Dari sebuah universitas, dalam pandangan ekonomi, digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan bisnis di universitas tersebut. Kegiatan bisnis tersebut meliputi kegiatan akademik seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan non-akademik seperti administrasi, keuangan, dan pemasaran. E-bisnis di universitas dapat memberikan berbagai manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Teknologi digital dapat membantu universitas untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara lebih efisien dan efektif. Misalnya, e-learning dapat membantu universitas untuk menghemat biaya dan waktu pengajaran, serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, meningkatkan aksesibilitas. Teknologi digital dapat membantu universitas untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dan sumber daya pendidikan. Misalnya, e-learning dapat membantu mahasiswa belajar di mana saja dan kapan saja. Meningkatkan daya saing. Teknologi digital dapat membantu universitas untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Misalnya, e-learning dapat membantu universitas untuk menarik mahasiswa dan berbagai daerah dan negara. Berikut beberapa contoh e-bisnis yang dapat diterapkan universitas. E-learning adalah penggunaan teknologi digital untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. E-learning dapat membantu universitas untuk menghemat biaya dan waktu pengajaran serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu e-library adalah perpustakaan digital yang menyediakan akses ke lokasi buku, jurnal, dan sumber daya lainnya secara online. Ini membantu mahasiswa mengakses sumber daya pendidikan dengan lebih mudah dan cepat. Lalu, e-administration adalah penggunaan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan administrasi di universitas. Hal ini dapat membantu universitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan administrasi. Lalu, e-marketing. E-marketing adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan universitas dalam studinya. E-marketing dapat membantu universitas untuk menarik mahasiswa baru dan meningkatkan reputasinya. E-bisnis di universitas dapat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, dan daya saing universitas di era ekonomi digital. Topik ke-6 adalah dalam pandangan ekonomi digital. Internet marketing tools memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alat-alat ini dibantu oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Internet marketing tools dapat membantu perusahaan untuk menjangkau target konsumen yang lebih luas dan tepat sasaran. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pemasaran karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pemasaran tradisional seperti iklan di televisi atau radio. Lalu, meningkatkan efektivitas pemasaran. Internet marketing tools dapat membantu perusahaan untuk mengukur efektivitas pemasarannya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kampanye pemasaran mana yang paling efektif dan perlu ditingkatkan. Lalu, meningkatkan daya saing. Internet marketing tools dapat membantu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain di pasar global. Alat-alat ini dapat membantu perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya ke pasar yang lebih luas. Beberapa contoh internet marketing tools yang sering digunakan antara lain adalah Search Engine Optimization (SEO). Adalah proses untuk meningkatkan peringkat situs web yang membantu perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung dari mesin pencari. Lalu ada Search Engine Marketing. Adalah proses untuk beriklan di mesin pencari. Dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung dari mesin pencari dengan cepat. Lalu Social Media Marketing. Social media marketing adalah proses untuk memasarkan produk atau jasa melalui media sosial. Social media marketing dapat membantu perusahaan untuk menjangkau target konsumen yang lebih luas dan membangun hubungan dengan konsumen. Lalu, email marketing. Email marketing adalah proses untuk mengirimkan email promosi kepada pelanggan atau calon pelanggan. Email marketing dapat membantu perusahaan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan mendorong penjualan. Lalu, konten marketing. Konten marketing adalah proses untuk membuat dan membagikan konten yang bermanfaat bagi audiens. Konten marketing dapat membantu perusahaan untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata audiens.
Universitas yang menyediakan internet marketing tools dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan menggunakan alat-alat ini secara efektif. Hal ini dapat mempersiapkan mahasiswa memasuki kerja dan bersaing di pasar global. Topik tersebut saya mengambil contohnya dari Universitas Prima Indonesia. Universitas Prima saya rasa sudah cukup banyak bergerak di bidang ekonomi digital. Dari kompetensi, inovasi, sampai e-bisnis. Yang saya ketahui Unpri sudah mengeluarkan sistem yang bernama Siam dan Spada untuk menunjang aktivitas belajar mahasiswanya, dan Unpri sudah cukup baik bergerak di bidang marketing digital, yaitu dari Instagram, YouTube, dan iklan di jejaring sosial media lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.